Nanas, buah manis yang bermahkota. Kita semua pasti mengenal nanas. Nanas, artinya adalah Ananas commosus. Sebenarnya buah ini berasal dari Amerika Selatan. Dan ini populer gara-gara SpongeBob SquarePants. Anak-anak jadi tahu semua nanas ini. Kenapa? Karena SpongeBob temannya nanas. Dan ada di dalam lautan. Nanas ini ketika Columbus datang di Amerika sekitar 5 abad atau 6 abad yang lalu, sudah tersebar di wilayah Amerika Selatan, Amerika Tengah. Dan karena kita orang Eropa, akhirnya nanas ini tersebar ke Eropa. Orang Eropa berusaha menanam nanas di dalam greenhouse. Dan akhirnya nanas tersebar ke seluruh dunia. Hebatnya, Indonesia adalah produsen utama nanas di dunia saat ini. Juara 1. Hebat bukan? Ya, nanas ini cocok di Indonesia karena dia tumbuhan tropis. Dan Indonesia adalah negara tropis. Hujan dan panas hampir sama. Biasanya nanas ini dikembangbiakan dengan cara vegetatif atau generatif. Untuk generatif tentu diambil bijinya ya yang ada di kulit nanas. Karena nanas ini merupakan buah macam. Nah sebenarnya agak jarang di Indonesia, tapi di luar negeri banyak loh yang menanam nanas dari biji. Biji yang ada di nanas ini bisa diambil dari kulit tertua, kemudian disemai menggunakan media tanah. Meskipun agak lama, tapi cara ini bisa. Dan lebih mudah mendistribusikan biji nanas dari buah nanas untuk pembibitan. Setelah tumbuh seperti ini, ya setelah beberapa minggu bijinya tumbuh jadi tanaman baru, maka tinggal dipindah ke wadah lain yang lebih besar. Ya, dipindahkan dari persemaiannya. Dalam beberapa bulan, tanaman yang mulanya kecil ini akan tumbuh besar. Setelah besar, maka daunnya akan panjang dan ada duri-duri. Kadang juga akan muncul anakan juga. Kalau kita mau membudidayakan secara vegetatif, kita bisa membelah tanaman nanas tersebut menjadi beberapa bagian. Kemudian kita tinggal menanamnya di tempat yang baru. Ya, ini adalah cara memperkembangbiakan secara vegetatif. Keuntungan cara vegetatif adalah tumbuhan nanas langsung tumbuh besar seperti ukuran induknya. Ya, kalau seperti ini kita bisa memindahkan ya ke tempat yang baru dan dia akhirnya akan menjadi tumbuhan baru. Nanas ini termasuk tumbuhan yang mudah hidup. Selama media tanamnya basah atau tidak kering, maka dia akan tetap tumbuh. Hanya saja ketika tempat tumbuhnya ini kurang subur, memang hasilnya kok berbeda, kurang maksimal atau kurang besar. Ya, kita dengan cara seperti ini bisa memindah satu tanaman dari satu tempat ke tempat yang lain. Nanas ini merupakan buah yang berdiri tinggi dan menyegarkan karena memiliki banyak vitamin. Kandungan airnya juga cukup tinggi. Ya, kita bisa lihat ya kandungan gizi dari buah nanas. Buah nanas ini paling cocok jika ditanam di tempat yang terbuka, mendapatkan sinar matahari secara langsung. Umumnya di lahan yang seperti ini ya, lahan yang tidak banyak pohon peneduh. Di Indonesia, nanas ini cukup banyak ditanam di daerah Jawa Tengah, terutama daerah Pemalang.
Nanasnya yang ditanam di daerah Kemang ini adalah nanas madu. Rasanya manis, meskipun ukurannya tidak begitu besar, tapi rasanya benar-benar manis sekali. Keunggulan tanaman nanas adalah hanya sekali menanam bibit. Setelah itu tidak perlu menanam bibit lagi. Kenapa? Karena anakannya sangat banyak. Jadi setelah dipanen, buah nanas selanjutnya akan muncul dari anakan yang ada. Ya saja kita harus hati-hati kalau menanam nanas ya. Kenapa? Karena daun tanaman ini memiliki spine atau duri di ujung-ujungnya, di samping-sampingnya. Dan itu kalau terkena kulit bisa melukai kulit kita. Nanas bisa ditanam di rumah loh, atau di depan rumah. Bisa di tanah langsung atau juga di pot untuk menanamnya. Mau mencoba menanam nanas? Ya, di Indonesia nanas bisa diolah jadi juice, rujak, bahkan dimakan segar sudah bisa. Nanas kaleng pun sekarang juga sangat populer.